Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan kami peserta Latsar Angkatan 42 kelompok 4, kelompok kecil 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global pembangunan sumber daya manusia, yakni Asta Cita keempat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan isu global tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cakra Akbar Baktiar, yang kedua ada Malvin Alejandro Enamau, yang ketiga ada Jenny Ariston Enamau, yang keempat ada Marcelino Dinolidi, dan yang kelima saya sendiri, Reni Oktaviana Kobesi. Langsung saja pada pembahasan analisis isu global Asta Cita keempat Presiden, yakni pembangunan sumber daya manusia. Nah, tahu tidak apa itu Asta Cita? Jadi Asta Cita adalah 8 visi, misi, dan program utama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dirancang sebagai cetak biru untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Asta Cita yang keempat berfokus pada memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Latar belakang yang pertama, saat ini dunia mengalami banyak perubahan akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan kemajuan digital. Perubahan tersebut membawa berbagai tantangan, seperti persaingan kerja yang semakin ketat, perkembangan kecerdasan buatan seperti AI, serta perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan tersebut, setiap negara perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar sehingga memiliki peluang untuk menjadi negara yang lebih maju. Namun, masih terdapat beberapa masalah seperti kualitas pendidikan yang belum merata, keterampilan digital yang masih rendah, dan keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, Asta Cita keempat Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada pembangunan SDM sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan global di masa depan. Analisis dan tabel alternatif memecah masalah. Isu utama dari masalah ini yakni rendahnya kesiapan sebagai SDM dalam menghadapi informasi digital. Penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya pelatihan berbasis teknologi, yang kedua, kesenjangan akses pendidikan dan internet, yang ketiga, kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan industri, yang keempat, rendahnya budaya belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Dampaknya adalah menurunnya daya saing tenaga kerja, lalu tingginya angka pengangguran terdidik, kemudian tergantungnya terhadap tenaga ahli asing, dan yang terakhir lambatnya inovasi nasional. Yang berikutnya tabel alternatif penyelesaian masalah. Dalam tabel tersebut terdapat 5 alternatif solusi penyelesaian masalah. Yang pertama, pelatihan dan sertifikasi kompetensi digital bagi masyarakat dan ASN. Untuk kelebihannya meningkatkan keterampilan secara cepat dan terukur. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan biaya dan tenaga pelatih yang memadai. Untuk tingkat prioritasnya yaitu tinggi atau diutamakan. Alternatif solusi yang kedua yaitu penguatan kurikulum pendidikan yang sesuai kebutuhan industri digital. Untuk kelebihannya, SDM lebih siap untuk memasuki dunia kerja, namun kekurangannya memerlukan waktu yang implementas. Untuk tingkat prioritasnya tinggi atau diutamakan. Yang ketiga, perluasan akses internet dan sarana pembelajaran digital. Kelebihan dari alternatif solusi tersebut yaitu mendukung pemerataan kualitas pendidikan, namun kekurangannya membutuhkan investasi infrastruktur yang besar.
untuk tingkat prioritasnya sedang atau tidak terlalu diprioritaskan. Yang keempat, kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri. Kelebihan dari solusi tersebut, kompetensi yang diajarkan lebih sesuai kebutuhan pasar kerja. Kekurangannya memerlukan koordinasi yang kuat. Untuk tingkat prioritasnya sangat tinggi atau sangat diprioritaskan atau diutamakan. Yang kelima, peningkatan literasi digital melalui seminar, workshop, dan edukasi publik. Kelebihan dari alternatif solusi tersebut mudah dilaksanakan dan menjangkau banyak peserta. Kekurangannya, dampaknya cenderung pada jangka menengah. Untuk tingkat prioritas dari solusi tersebut yaitu tinggi atau diutamakan. Demikian untuk tabel alternatif solusinya. Penutup kesimpulan. Pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita keempat merupakan fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, penguasaan teknologi, serta pembentukan karakter menjadi kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, pelatihan kompetensi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global sehingga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sesuai dengan tujuan Asta Cita keempat.